Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Inilah orang-orang Jokowi begitu kan ya. Ketika membuat kecewa ya soal korban banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera, justru ya warga meneriakan bahlil penipu saat Prabowo itu tinjau korban banjir di Aceh Tamiang. Wih, ngeri bos. Ngeri, ada apa dengan Bahlil kok bisa dikatakan seperti itu begitu. Ternyata setelah saya cari begitu kan ya bahwa pernyataan Bahlil itu yang membuat bahwa listrik ya akan nyala 93%, ternyata di lapangan masih jauh begitu kan. Juga ISDN, Siap. lampu menyala sudah cepat Malam ini nyala Pak. nyala. Semua malam ini Pak. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua nyala Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan itu diungkapkan oleh PLN ya, apa namanya, yang ada di mana? Yang ada di korban banjir begitu di tempat banjir di Aceh begitu, ternyata belum nyala begitu. Kami menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam proses pengaliran listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis. Kenyataannya bahwa penyaluran listrik ini jauh lebih berat daripada perkiraan kami. Nah, untuk itu dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh karena kami sudah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan apabila koreksi kami untuk penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh bisa berjalan lancar, maka akan meningkat menjadi 93%. Ternyata menghadapi tantangan teknis yang sangat hebat. Dan orang-orang di situ banyak yang kemudian ya mengomentari begitu kan ya soal Presiden Prabowo Subianto yang datang meninjau banjir di Aceh. Masyarakat Aceh justru memberikan satu pernyataan secara spontanitas begitu kan. Mengatakan bahwa Bahlil penipu. Nah, ini apakah benar atau tidak pernyataan seperti ini atau ditambah atau tidak. Tapi yang jelas hal-hal seperti inilah yang kemudian dianggap bahwa kenapa orang-orang termol di situ begitu kan ya. Seolah-olah membuat kecewa ya bagi para apa namanya korban banjir di situ begitu ya akibat pernyataan-pernyataan itu. Nah disinilah banyak yang kemudian mengatakan, rasain lu kata netizen ya, kata netizen banyak yang mengungkapkan hal-hal seperti itu begitu. Saya kira langkah Presiden Prabowo Subianto sudah benar begitu. Beberapa kali Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung soal PLN masih belum nyala begitu, dan itu sudah diakui begitu kan ya oleh PLN sendiri begitu kan ya, mengakui bahwa PLN kemungkinan tidak besok ya, tidak selesai besok ya. Di Rut PLN ya buat kecewa masyarakat lagi. Nah, nampaknya inilah salah satu bukti bahwa ya apa namanya orang-orang Jokowi begitu kan ya ternyata dirujak oleh netizen. Banyak yang mempertanyakan justru kemana orang-orang Jokowi dan termol-termol kok tidak nongol di banjir. Rasa persaudaraannya bagaimana? Masa ia hanya membela soal dugaan ijazah palsu terus? Ngeri mas, ngeri ya. Jadi jadi ini menarik loh begitu kan ya, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto ini menarik begitu soal apa namanya masyarakat ya. Jangan sampai Presiden Prabowo Subianto mengatakan yang sabar, insya Allah secepat mungkin 2 hari atau 1 hari ini semuanya bisa terang begitu kan ya, bisa nyala ya, baik itu apa namanya
tempat-tempat beribadah, tempat-tempat sekolah, biar masyarakat itu anaknya bisa sekolah. Nah, inilah yang kemudian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira nampaknya Presiden Prabowo Subianto itu sangat-sangat luar biasa begitu kan ya. Makanya mungkin akibat ketidakpercayaan Presiden Prabowo Subianto sampai turun ke bawah. Bayangkan sampai turun ke tempat lumpur di situ begitu kan ya. Mungkin akibat ketidakpercayaan terhadap anak buahnya. Seharusnya itu sudah dipecat. Seharusnya itu sudah dipecat, bos, ya. Nah, suasana kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ini ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada hari Jumat diwarnai momen tak terduga, ya. Bahkan banyak mengatakan ya saat bertemu dengan warga pengungsi terdampak bencana terdengar teriakan bahlil penipu ya dari salah seorang warga. Apakah benar atau tidak ini monggo nanti diklarifikasi begitu kan ya. Meski demikian Presiden tampak ya tak mendengar seruan itu, tidak memberikan respon sedikit pun. Ya kenapa? Karena mungkin Presiden Prabowo Subianto ini sudah tahu begitu kan ya. Bahlil sudah mengakui kalau presiden kita ini ya tidak bisa dibohongi dan itu sudah diakui oleh Bahlil. Apa yang terjadi? Bahlil ini justru menjadi sorotan setelah serangkaian kontroversi dicap sebagai duplikat Jokowi. Ngeri bos, ya ngeri sedap, ya makanya jangan asal bicara dong, ya. Karena apa? Karena masyarakat hari ini cerdas. Banyak yang seharusnya dievaluasi Presiden Prabowo Subianto ini, anak buah ya seperti kementerian harus dievaluasi. Bagaimana Bahlil ya, bagaimana Raja Juli begitu kan ya. Menhub di situ. Bagaimana soal pernyataan BNPB yang kemudian mengatakan bahwa banjir hanya mencekam di media sosial begitu. Pernyataan-pernyataan inilah yang kemudian membuat blunder di situ begitu. Ngeri kalau sudah seperti ini. Bukti ini adalah orang-orang telmol yang bikin rakyat marah. Ya pecat aja mereka. Berani nggak untuk memecat itu? Jadi artinya apa? Kadang Presiden Prabowo Subianto itu begitu kan ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi orang-orang di sekeliling mereka, di sekeliling dia, di sekeliling beliau begitu kan ya, yang malah sebaliknya. Hanya datang pencitraan, mangkul beras, datang sapu-sapu, hanya mencekam di media sosial, listrik akan nyala 93%. Pret! Di mana begitu kan? Dan inilah yang kemudian Presiden Prabowo walaupun ya sudah datang dari kunjungan langsung terbang ke Tamiang ke Aceh untuk meninjau rakyatnya. Kelaparan enggak? Aksesnya bagaimana? Apakah benar? Itu turun gunung sendiri Presiden Prabowo Subianto. Artinya apa? Artinya menandakan bahwa akibat ketidakpercayaan yang ada di bawah. Sebagai pembantu-pembantunya begitu kan ya. Jangan sampai memberikan data bohong. Itu harus dipecat. Harus dipecat begitu kan ya. Nah, Presiden Prabowo Subianto datang menggunakan helikopter dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Sudowo begitu ke Medan dan lalu kemudian langsung menuju posko pengungsian di Aceh Tamiang begitu kan ya, sekaligus di situ nampaknya Presiden Prabowo Subianto itu ya walaupun capek ya karena ini rakyat yang membutuhkan begitu, maka ya mau tidak mau itu harus terbang begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar netizen yang justru begitu melihat situasi dan kondisi di mana seorang Bahlil ini apakah nanti begitu kan ya, apakah nanti ke Aceh lagi atau bagaimana begitu. Ngeri kan pada akhirnya ngeri kan, ngeri sedap bos, ngeri sedap. Jadi inilah salah satu komentar netizen. Coba kita baca. Prabowo ya kenapa sih takut pecat Bahlil ya? Anda kan nampaknya di prank. Ini salah satu netizen. Makanya masyarakat Aceh itu marah besar begitu ketika Bahlil mengatakan bahwa PLN begitu listrik akan secepatnya ya 93% akan nyala. Tapi faktanya justru membuat heboh begitu kan ya. Apa yang disampaikan oleh
PLN Aceh begitu kan masih belum maksimal, kemungkinan besok belum selesai, dan itu sudah disampaikan. Inilah yang membuat kecewa juga. Makanya rakyat itu begitu kan ya, jangan dibuat kecewa, ungkapkan data fakta realitanya begitu kan. inilah detik-detik ya si Bahlil ini ya, si apa namanya Presiden Prabowo Subianto diteriaki Bahlil penipu begitu kan. Ya makanya ini harus dicek lagi apakah ini ada penambahan atau bagaimana, atau hoax atau bagaimana begitu kan ya. Karena kita tahu beredarnya seperti itu begitu. Jadi saya kira ini punya tanggung jawab yang sangat luar biasa ya, Presiden Prabowo Subianto ini begitu kan ya. Banyak yang justru berkomentar begini ya, kenapa si Prabowo Subianto tidak bisa memecat Bahlil? Karena dia adalah ketua umum partai sebenarnya. Ya, mereka kena habis musibah, jarang ketemu presiden. Jadi tolong mengertilah, ya jangan kasar, omongan dijaga, dan jangan bohong seperti Bahlil. Masa iya Bahlil bohong begitu? tapi begitu kan, apa yang disampaikan Bahlil itu, ya kabarnya itu sesuai dengan arahan, sesuai dengan yang disampaikan oleh PLN. Benar nggak seperti itu begitu kan ya? Makanya dengan adanya seperti ini PLN memberikan klarifikasi, benar nggak begitu kan ya, bahwa menyala sampai 93%, ya kabarnya masih jauh begitu. Siapa yang berbohong? Dan itulah pertanyaannya. Sangat-sangat kasihan begitu ya, sangat-sangat kasihan begitu. Padahal Presiden Prabowo Subianto ini menyambut, warga menyambut begitu kan, antusias sekali menyambut Presiden Prabowo Subianto ya di Tanggingon ya, Aceh Tengah ya. Teriakan Prabowo Subianto ini ya menggema disertai tangis haru masyarakat saat Presiden Prabowo Subianto menyapa warga. Suasana semakin haru. Beberapa warga begitu terlihat berusaha memeluk Presiden Prabowo Subianto. Ini menandakan bahwa disayangi Presiden Prabowo Subianto ini begitu kan ya. Nampaknya masyarakat hari ini sudah cerdas begitu ya. Bahwa walaupun ada pejabat-pejabat yang lain mengatakan bahwa seperti ini mencekam di media sosial ya, soal gelondongan kayu, soal mangkul beras, soal yang lain begitu. Nampaknya presiden masih kurang percaya terhadap anak-anak buahnya begitu. Tapi masyarakat melihat bahwa itu hanya pencitraan. Masyarakat sudah cerdas hari ini. Itu jangan-jangan ya hanya itu aja. Bisa saja seperti itu begitu. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan negara ini begitu kan ya, persoalan banjir ini harus benar-benar ditangani begitu. Dan sekarang kabarnya begitu kan sudah mencapai 1.000 lebih ya orang-orang yang meninggal. Itu yang ditemukan. Bagaimana yang tidak ditemukan, Bos? Ini ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Artinya Presiden Prabowo Subianto ini punya tanggung jawab besar begitu kan. Makanya kalau bisa begitu kan ya, kalau bisa jangan sampai seperti hutan dan sebagainya begitu dikasih izin lagi Pak, jangan dicabut aja begitu. Ada yang mengatakan kalaupun di-reshuffle Bahlil cuma kehilangan 15% di parlemen, masih ada 55% pendukung pemerintah walaupun tanpa PDIP. Ya sebenarnya iya juga begitu kan ya, tapi kepentingan partai itu kan bisa saja ini akan menjadi dampak juga kepada Presiden Prabowo begitu. Karena yang punya kekuatan di sini justru adalah ketua umum partai begitu. Apa-apa ketua umum partai. Di DPR terserah ketua umum partai. Ini yang mungkin masih dilihat ya, dipikirkan begitu kan. Ya nggak tahu lagi nanti apakah Presiden Prabowo Subianto bisa ya memecat Bahlil, memecat Menhub atau bagaimana. Kalau itu dipecat ya, saya yakin masyarakat itu kepercayaannya semakin tinggi. Nggak tahu lagi nanti begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.